Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunia wad din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudaraku yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya untuk menyampaikan suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia, yaitu membangun kesadaran insani pada jiwa manusia. Saudaraku yang berbahagia, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa, yang Maha Agung, tidak mau menggunakan kekuasaannya, menggunakan kekuatannya untuk memaksa manusia agar menjadi baik semuanya, agar menjadi soleh, agar beriman semuanya kepadanya, padahal Allah mampu melakukannya? Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membinasakan iblis saja yang sudah jelas-jelas membangkang dan tidak mau sujud kepada Adam alaihissalam, yang telah diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya untuk sujud kepada Adam, tetapi justru mengizinkan iblis untuk menggoda dan menyesatkan manusia? Jika tidak ada iblis, maka semua manusia pasti beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pasti banyak beramal soleh. Kenapa manusia tidak ditakdirkan saja menjadi makhluk yang taat dan tekun beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti para malaikat? Apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala semua ini tidak sanggup melakukannya? Sudah pasti, saudaraku, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan tidak mampu melakukan itu semua. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan manusia makhluk yang penuh dengan kesadaran, makhluk yang penuh dengan ketaatan kepadanya berdasarkan kesadaran itu. Bukan Allah tidak mampu melakukan itu semua, yaitu menjadikan manusia makhluk yang taat, tekun beribadah, beramal soleh, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi yang Allah inginkan adalah kesadaran jiwa manusia itu sendiri, yang mendorong ia melakukan ketaatan, yang dengan kesadaran itu manusia melakukan amal soleh serta menjalani keimanan dalam kehidupannya. Saudaraku yang berbahagia, telah berlalu metode para ulama dan salafus soleh yang terdahulu dalam membangun kesadaran insani jiwa manusia. Kebanyakan metode yang mereka lakukan adalah dengan memperbanyak puasa, memperbanyak sholat, zikir, tafakur, membaca atau tilawah Al-Quran, bersalawat, dan melakukan berbagai riyadhah atau latihan bagi jiwa manusia dalam berbagai bentuk, saudaraku. Namun sangat disayangkan hanya sedikit dari umat yang mampu mencapai puncaknya, yaitu manusia yang memiliki kesadaran jiwanya, di mana nur insan pada dirinya telah benar-benar bercahaya cemerlang dan membentuk kepribadian orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat ini sebenarnya jika dipahami dan ditelaah secara mendalam dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tertulis dan tidak tertulis, ada 3 hal utama yang membangun kesadaran jiwa manusia. Yang pertama adalah memahami bahwa dunia sebagai wadah untuk mendidik manusia dengan berbagai tempaan dan ujian. Saudaraku, manusia harus memahami dengan mutlak bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mendidik atau disebut dengan istilah Rabbul Alamin, di mana manusia diberi kehidupan di atas muka bumi ini mempunyai maksud yang besar bagi manusia itu sendiri. Manusia diperjalankan dalam kehidupannya ini untuk mencapai kemuliaan manusia itu sendiri menuju kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga manusia menjadi hambanya
yang sebenarnya menjadi khalifahnya di muka bumi ini. Jiwa manusia ditempa atau dibentuk untuk bisa bangkit dan memiliki kesadaran dalam menghadapi berbagai permasalahan kehidupan selama di dunia ini. Dunia memang tempat menempa jiwa manusia. Hidup ini ditakdirkan penuh dengan permasalahan. Bahkan tidak selamanya yang hak dan yang benar itu akan menang, saudaraku. Tapi justru kebatilanlah yang sering kita lihat. Kejahatan, kezaliman, kemaksiatan itu lebih banyak berkuasa pada kehidupan manusia. Karena semua itu tergantung penguasaan manusia itu pada kekuatan, pada kecerdasan manusia itu. Dunia ini yang berlaku hanyalah yang menang itu adalah yang banyak hartanya, yang paling kuat, yang paling cerdas, yang paling banyak pengaruhnya. Kalau ada selain itu yang menjadikan dia menang adalah invisible hand, tangan Tuhan. Artinya adanya pertolongan, nusrah minallah, dari Allah Subhanahu wa taala, seperti yang berlaku pada kemenangan Musa alaihissalam terhadap Firaun, kemenangan Ibrahim alaihissalam atas Namrud dan lain-lain. Itu adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala, bukan karena dia mempunyai kekuatan yang lebih daripada mereka waktu itu, punya kecerdasan yang lebih, punya harta yang banyak, dan punya pengaruh yang besar. Saudaraku, dunia ini hanyalah gelombang rasa, yaitu rasa enak dan tidak enak. Untuk menghadapi gelombang kehidupan yang penuh dua hal, yaitu enak dan tidak enak itu, maka manusia mestilah menjalani keimanannya, yaitu harus bisa menjalani kehidupannya dengan senantiasa sabar, berserah diri, dan ikhlas. Inilah tiga hal yang penting dalam menjalani gelombang rasa dalam kehidupan manusia. Jika manusia bisa menjalani keimanan ini dengan baik, maka jiwanya akan bisa menerima. Kemudian dia bisa menyenangi semua yang terjadi pada dirinya dan hal-hal yang berhubungan dengan dirinya serta keluarganya. Setelah itu barulah dia akan bisa menikmati, yaitu menikmati semua yang terjadi dalam kehidupan ini. Jadilah jiwanya besar, jiwanya benar-benar menjalani kehidupan ini dengan tulus dan ikhlas, sebagaimana yang telah terjadi pada para nabi dan rasul dan orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, jika sebaliknya manusia tidak bisa menerima semua yang telah terjadi dalam kehidupan ini, maka mulai jiwanya bergejolak, sehingga jiwanya merasa yang terjadi itu tidak cocok, tidak sesuai, tidak benar, bahkan tidak setuju, kemudian tersinggung dan sakit hati. Inilah yang terjadi pada iblis, yang bermula dari tidak bisa menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala atas penciptaan Adam alaihissalam dan menjadikannya sebagai khalifah di muka bumi. Sedangkan iblis kita itu makhluk Allah Subhanahu wa taala yang sangat taat dan telah lebih dari 60.000 tahun beribadah sebelum Adam alaihissalam diciptakan. Iblis merasa bahwa dia hanya tunduk dan taat serta sujud kepada Allah Subhanahu wa taala sang pencipta, dan dia tidak mau sujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Iblis melakukan kesalahan bahwa sujud kepada Adam alaihissalam itu adalah perintah Allah, karena di dalam diri Adam itu ada ruh yang suci, karena berasal dari zat yang maha suci, Allah Subhanahu wa taala. Bagi manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala seperti para nabi dan rasul, dan orang-orang yang terpilih dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang dikasihinya, serta orang-orang yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala, maka beliau-beliau ini akan diuji. Tetapi perlu diketahui, Allah Subhanahu wa taala tidak menempa jiwa manusia dan tidak pula menguji jiwa manusia, tetapi Allah Subhanahu wa taala yang maha suci, yang maha mendidik menyertai makhluknya untuk menempa dan membentuk serta menguji jiwa manusia. Hanya orang yang telah diberikan nur iman saja yang pantas diuji, karena iman itu telah masuk ke dalam jiwanya. Sedangkan jiwa manusia pada umumnya yang belum diberikan nur iman ke dalam jiwanya,
maka jiwa manusia itu dibentuk, ditempa untuk menjadi orang-orang yang berperilaku atau berakhlak yang baik, kemudian menjadi akhlak yang terpuji, kemudian mendapatkan akhlak yang mulia dalam kehidupannya. Jiwa manusia sangat sulit untuk bisa menghadapi tempaan kehidupan ini dengan baik jika dia tidak bisa menjalani keimanannya dengan sebaik-baiknya, yaitu senantiasa sabar, berserah diri, dan ikhlas dalam menghadapi kehidupan. Saudaraku, ada 3 hal utama yang menghalangi jiwa manusia untuk bisa tulus dan berhasil dari tempaan jiwa manusia dalam menghadapi kehidupan ini, yaitu pertama, kesombongan. Yang kedua, kebencian, termasuk di dalamnya hasad dan dengki. Dan yang ketiga adalah keserakahan. Inilah 3 dosa awal pada alam semesta ini yang terjadi pada iblis dan Adam alaihissalam, untuk diambil pelajaran bagi manusia sampai hari kiamat, agar manusia terhindar sejauh-jauhnya dari 3 sifat yang buruk itu. Karena itu akan merusak jiwa manusia. Walaupun dia beribadah beratus ribu tahun lamanya. Karena 3 sifat ini adalah kegelapan yang kelam, yang hitam, yang dapat menutup semua kalbu jiwa manusia. Saudaraku yang berbahagia, sebagai manusia telah ditakdirkan Allah SWT memiliki 3 titik kelemahannya. Memiliki titik-titik kelemahannya, yaitu 9 kekurangan atau kelemahannya pada diri manusia, itu pada jasadnya dan juga pada batinnya. 5 pada jasadnya, 4 pada jiwanya. Adapun 5 pada jasadnya, yaitu pertama, manusia tidak lepas dari kesalahan. Yang kedua, kekhilafan. Yang ketiga, kekurangan. Yang keempat, keterbatasan. Dan yang kelima, kadang-kadang menjalani kebodohan dalam kehidupan. Siapapun manusia pasti akan melakukan salah satu dari yang 5 ini. Inilah titik kelemahan kita, yang 5 pada yang zahir, sedangkan 4 pada yang batin manusia, yang merupakan aurat batinnya. Yang pertama adalah perbuatannya, yang kedua perkataannya, yang ketiga fikirannya, yang keempat adalah sifat-sifat manusia yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, setiap manusia harus menyadari hal ini semua. Dengan demikian, manusia senantiasa meminta ampun kepada Allah SWT pada 9 hal tersebut. Dengan ampunan Allah SWT, jiwa manusia dapat dibersihkan dari sebuah kegelapan dan kotoran jiwanya, sehingga cahaya Allah SWT, nur ilahi, dapat masuk menyinari jiwanya. Namun semua ini tidak lepas dari kemauan niat baik pada diri manusia itu sendiri. Karena Allah SWT tidak akan merubah seseorang kalau dia tidak berusaha untuk merubahnya terlebih dahulu. Yang kedua yang mesti kita pahami adalah memahami bahwa semua petunjuk-petunjuk Allah SWT melalui ayat-ayat yang tertulis dan ayat-ayat yang tidak tertulis. Saudaraku, dalam hal ini jiwa manusia harus mempelajari, harus mengerti, harus memahami, dan yang terakhir menguasai semua ayat-ayat Allah SWT yang merupakan petunjuk bagi kehidupan manusia di dunia ini, agar manusia selamat, sejahtera, damai, dan harmonis dalam kehidupan di dunia maupun nanti di akhirat. Termasuk dalam ayat-ayat yang tertulis itu juga ada dijelaskan tentang hal-hal yang diharamkan dimakan, misalnya yang dilarang untuk diminum bagi manusia secara syariat. Hal ini dimaksudkan agar dengan sebab memakan dan meminum yang diharamkan itu akan masuk ke dalam jasad manusia, yaitu ke dalam darah manusia itu yang ada pada jasadnya, sehingga ini akan dapat memicu dan menjadi peluang besar bagi syaitan iblis untuk menggoda dan menguasai jiwa manusia itu sendiri, karena jiwa manusia itu telah terpengaruh dari makanan dan minuman yang haram yang dimakannya. Demikian juga aturan syariat-syariat Allah SWT yang lainnya, yang semua itu ada disebutkan dalam ayat-ayat yang tertulis. Saudaraku yang berbahagia,
Semua alam semesta ini adalah ayat-ayat Allah, termasuk pada diri manusia itu sendiri. Hal ini telah disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Fussilat ayat 53. Ayat-ayat yang tertulis itu adalah semua kitab-kitab suci dan suhuf yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada para nabi dan rasul. Selain itu, semua makhluk Allah Subhanahu wa taala ini adalah ayat-ayat Allah yang tidak tertulis. Termasuk diri kita sendiri. Di dalam diri kita ada ayat-ayat Allah yang tidak tertulis. Namun perlu diketahui dan dipahami bahwa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki bukan hanya membaca, bukan hanya menghafal ayat-ayat yang tertulis, tetapi yang paling utama adalah mengamalkan isi dari ayat-ayat itu dalam kehidupan. Bukan hanya membaca ayat Al-Quran, bukan hanya melakukan tahsin dan tahfiz ayat-ayat Al-Quran, tetapi yang Allah inginkan adalah mengamalkan isi Al-Quran. Apa isi Al-Quran itu? Tidak lain adalah kebaikan-kebaikan. Oleh sebab itu, menjalankan kebaikan-kebaikan kepada sesama itulah artinya menjalankan Al-Quran. Dan menjadikan manusia dihargai dan dimuliakan oleh manusia dan alam semesta ini. Rasulullah SAW bersabda bahwa khairukum anfa'ukum linnas. Sebaik-baik kamu semua adalah orang yang paling bermanfaat kebaikannya untuk manusia dan kepada sesama makhluk Allah. Yang ketiga, yang terakhir yang perlu kita pahami adalah membangun kesadaran jiwa manusia seyogianya harus melalui bimbingan dan tuntunan dari orang-orang yang soleh serta orang-orang yang telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya para nabi dan rasul. Saudaraku yang berbahagia, kalau Nabi Muhammad SAW saja menjadi kekasih Allah atau Habibullah, memiliki pembimbing kerohaniannya. Siapa itu? Tidak lain adalah Jibril alaihi salam. Apalagi manusia biasa seperti kita. Bahkan semua para nabi dan rasul dibimbing oleh Jibril alaihi salam. Demikian juga Nabi Musa alaihi salam juga dibimbing selain oleh Jibril alaihi salam juga oleh Nabi Khidir alaihi salam yang merupakan guru para anbiya. Yang perlu dibimbing bukan hanya akal manusia, tetapi yang paling utama dibimbing itu adalah jiwa manusia itu sendiri. Karena akal itu akan mengikut jiwanya. Semua itu akan berproses pada jiwa manusia dengan berbagai tahapan dalam realitas kehidupan. Maka untuk itu manusia haruslah pertama melakukan dan menggunakan akal pikirannya. Untuk apa? Untuk mempelajari, untuk mengerti, memahami dan menguasai ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Semua itu harus melalui proses berpikir, karena Allah Subhanahu wa taala telah murka kepada orang-orang yang tidak mau menggunakan akal pikirannya. Quran surah Yunus ayat 100. Yang kedua yang penting untuk proses membangun kesadaran itu adalah niat yang tulus dan ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena cari pahala, bukan karena cari fadilah, bukan karena ingin masuk surga, bukan karena takut neraka dan lain sebagainya, tapi jadikanlah semua apa yang dilakukan itu adalah tulus dan ikhlas hanya semata karena Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kasih sayang dalam menjalankan kehidupan ini. Karena kasih sayang, rahman dan rahim itu adalah asas membangun semua aspek kehidupan manusia. Manusia tidak akan dapat kasih sayangnya Allah SWT kalau dia sendiri tidak memiliki sifat kasih sayang pada jiwanya dan kepada sesama. Jika semua ini sudah dapat dijalankan dengan baik dan benar, saudaraku, maka akan terbangun kesadaran insani pada jiwa manusia, yaitu jiwa manusia yang sudah tulus dan ikhlas dalam menjalankan kehidupan ini, dan dia akan memiliki kepribadian dan akhlak atau perilaku yang baik dalam kehidupannya, serta senantiasa berbuat kebaikan dan kemaslahatan yang manusia dan makhluk Allah SWT di alam semesta ini, hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah saudaraku,
Semoga ini dapat menjadi renungan bagi kita semua, sehingga semuanya kita dapat membangun kesadaran jiwa kita, sehingga kita bisa